Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan mengenai Albert Camus, seorang sastrawan dan filsuf eksistensialis dari Perancis. Beberapa karyanya itu menjadi tren sastra, bisa kita lihat dari pengaruhnya di Indonesia. Misalnya ada tokoh Gunawan Muhammad, Iwan Simatupang yang berusaha menjelaskan tentang pengaruh eksistensialis di dalam menceritakan tentang kemanusiaan kita, tentang kesunyian, tentang absurditasnya keadaan manusia, seperti itu. Albert Camus ini memang seorang tokoh filsuf eksistensialis yang memang mengajarkan kepada kita untuk bisa mengekspresikan keinginan kita menghargai diri kita sendiri. Karena kunci untuk menjadi seorang eksistensialis adalah kita menerima diri kita, apapun keadaan kita, dan kita berusaha melakukan apapun yang mungkin bisa kita lakukan. Itu seperti itu, dan tentu saja bermanakah hidup kita itu di sana. Karya tentang eksistensialisme ini sangat berusaha untuk memahami diri kita yang sangat dekat, yaitu misalnya renungan tentang kematian di dalam karyanya The Stranger itu. Manusia itu ketika berhadapan dengan kematian, di mana kematian ini adalah batas eksistensi dari manusia. Kita mengupayakan suatu aktivitas, mencari uang, menjalani karir, menikah, tapi akhirnya kita kaya. Setelah kaya, ya akhirnya kita mati juga. Jadi ketidakjelasan mengenai kematian ini sesuatu yang direnungkan oleh para eksistensialis. Apalagi kita mati tahu waktunya kita mati, dan kita matinya itu bukan karena perbuatan kita gitu. Misalnya di dalam Stranger itu ada seorang yang dia dihukum mati, dia mengetahui kapan dia mati, dan dia menerima suatu keadaan bahwa dia menerima vonis hukuman mati itu karena bukan kesalahan dia. Itu sangat absurditas sekali. Kita mengetahui kapan kita mati, dan kita menerima nasib bahwa kita dianggap salah, bahkan kita harus mati. Ini adalah keadaan yang paling krusial, sangat eksistensialis. Juga kita merenung dalam kesendirian kita, sehingga memang menjadi diri yang menghargai diri sendiri dan berusaha untuk bersifat tenang dalam menghadapi situasi apapun. Ini sangat penting sekali dalam penghayatan mengenai eksistensialis. Di dalam karya selanjutnya ada Sampar. Sampar ini adalah sekali lagi kamu berusaha menyadarkan kita ada suatu keadaan yang disebut dengan tragedi. Ya, tragedi itu sesuatu yang menimpa manusia. Suatu keadaan yang menyusahkan, tidak menyenangkan, bahkan membuat kita tidak tenang, menderita. Itulah tragedi. Renungan mengenai tragedi itu memang sudah sejak filsuf pendahulunya, yaitu Nietzsche, juga orang besar seperti Buddha, bahwa hidup di dunia ini adalah samsara, penderitaan. Jadi bagaimana kita menghadapi suatu faktisitas atau suatu keadaan yang sangat menderita. Di dalam novel Sampar ini dijelaskan bagaimana cara bersikap menghadapi realitas itu. Realitas tragedi itu. Ada yang berusaha untuk menyalahkan diri sendiri, dia mengalienasi diri sendiri bahwa ini semua karena perbuatan kita, dosa kita kepada Tuhan, lalu Tuhan itu marah kepada kita. Ini adalah Romo Panelu, tokoh di dalam Sampar ini. Lalu apa yang terjadi pada kita ketika kita mempunyai paradigma seperti itu? Ini karena dosa. Kita berusaha sibuk dengan menyatakan bahwa kita ini pendosa, sehingga kita berhak mendapatkan suatu penderitaan. Lalu si Romo ini juga dia mengalami suatu
keterkejutan, ternyata ada bayi yang tidak berdosa tapi menerima penderitaan. Lalu bagaimana ini? Lalu dia mengalami suatu krisis juga. Pada sisi yang lain dia menganggap bahwa perbuatan dosa menyebabkan kita menderita. Lalu bagaimana dengan bayi yang masih kecil tapi itu mendapatkan penderitaan. Nah, di sana. Lalu ada orang yang menghadapi realitas itu, dia banyak teori, dia mencari landasan ontologisnya, dia mencari landasan metafisis untuk dirinya sendiri tanpa melakukan apa-apa. Terus ada yang berusaha untuk kabur dari permasalahan hidup, berusaha untuk kabur karena dia merasa ada sesuatu yang perlu dia lakukan. Tapi sebenarnya itu upaya untuk dilakukan oleh seseorang untuk bisa menyelesaikan persoalannya. Juga ada seorang dokterik, dia menjadi sukarelawan, dia menerima keadaan bahwa sampar penyakit ini memang telah membuat seseorang itu harus hidup menerima. Mereka terisolasi dalam suatu keterasingan. Bagaimana cara menghadapi sesuatu seperti ini? Tidak semua orang bisa menerima. Dan sikap menerima dan berusaha untuk tetap optimis itulah sebagaimana diceritakan oleh lelahnya mite Sisyphus. Ketika Sisyphus ini dia mengangkat batu dari pagi sampai sore, besoknya lagi melakukan seperti itu. Hidup itu seperti itu katanya. Tapi di sana kita harus menembus apa sih makna dari segala hal yang kita alami seperti itu. Toh akhirnya ada batas eksistensi yang membuat penderitaan itu mungkin hilang. Tapi bagi eksistensialis, batas eksistensi ini adalah permasalahan juga. Setelah kita mati apa yang kita alami? Jadi hidup ini memang absurditas katanya. Eksistensialis, ya Sartre itu akhirnya kita menerima hidup, kita harus bermanfaat buat orang lain. Yang dikritik oleh Sartre sebagai mentalitas palang merah itu, ya kita harus memang seperti itu bagi Sartre, bagi Camus itu. Jadi humanis gitu. Kita harus bisa menentukan kesadaran diri kita ini juga tidak menutupi bahwa ada yang lain, mereka yang harus kita perlakukan dengan baik. Albert Camus ini seorang yang karena individual atau eksistensialis itu, ya dia menolak ideologi, dia menolak untuk menjadi massa, jadi manusia massa, jadi manusia yang tidak punya kehendak, jadi manusia yang ditentukan oleh keinginan orang lain. Bagi Descartes, aku berpikir maka aku ada. Maka bagi Albert Camus adalah aku berontak maka aku ada. Wah, itulah aku berontak maka aku ada. Cara berada yang berusaha untuk berontak terhadap komunisme, terhadap kepalsuan, baik itu dogma-dogma yang sebenarnya disucikan, dimapankan atau distrukturkan sebagai suatu rumusan kebijakan pemerintah, itu sebenarnya untuk menutupi suatu kehendak penguasaan seperti itu. Dan setiap orang berhak bagi Camus untuk menentukan pilihannya sendiri. Eksistensialisme, ya itulah yang diinginkan oleh Albert Camus. Kita memahami suatu penderitaan manusia yang menjalani hidupnya, dia mengalami suatu tragedi. Kesadarannya itu bukan hanya untuk membenarkan sesuatu, tidak sibuk dengan ini epistemologinya seperti apa, manusia ini seperti apa, lalu apakah dibenarkan oleh sains, lalu bahagianya ditentukan oleh agama atau sains. Dia harus menemukan kebahagiaannya itu sendiri lewat pengalaman yang sangat eksistensialis. Dan kebebasan ini sangat penting. Kesadaran itu bersama dengan kebebasan. Kalau kita memiliki kesadaran tapi tidak bebas, ini apa yang akan terjadi? Dan tentu saja ini sangat beresiko ketika orang menginginkan kebebasan. Apa yang dia inginkan? Apa nilainya? Humanisme menyatakan diri kuat hidup di dunia ini.
Nah, hal-hal seperti ini menjadi suatu mode berfilsafat di Prancis ini ketika Albert Camus, yang berbeda ketika orang berbicara mengenai relasi sains dan filsafat, relasi filsafat dan agama. Nah, Albert Camus dengan narasi filsafat manusia ini berusaha untuk menyadarkan cara kita berada, eksisten itu berada di luar sana. Kita menjadi sesuatu yang unik. Kita ini manusia yang unik. Tidak ada diri kita selain diri kita. Kita ini unik. Karena itu hidup kita juga unik. Keunikan kita ini sebagai manusia menyebabkan kita itu memiliki kehendak untuk membuat kita hidup bahagia. Bahagia itu dalam keadaan itu histeris atau di dalam keadaan tragedi. Ini tidak bisa digantikan oleh orang lain. Nah, bagaimana kita menghadapi suatu keadaan yang sunyi, yang tidak jelas, bahkan kita diliputi oleh banyak kesusahan. Nah, membaca Albert Camus itu adalah membaca mengenai bagaimana cara kita menjadi manusia yang otentik. Kita berusaha untuk menelusuri suatu kehendak dari manusia. Dan setiap orang boleh berkehendak, tapi jangan sampai mengekang kehendak orang lain, mengekang kehendak manusia. Dan tentu saja sasaran yang disasarkan oleh Albert Camus adalah soal pasisme. Pasisme itu adalah kesadaran palsu. Marxisme juga menjadi sasaran kritik Albert Camus karena kita menjadi bebek, menjadi manusia yang tidak otentik. Bahkan kita memanipulasi kesadaran kita terhadap suatu nilai yang ternyata nilai yang absolut itu ketika dilekatkan kepada manusia yang bersifat relatif dalam pemahaman dan tindakan itu menjadi mungkin saja menjadi sampah juga, karena begitu banyak orang yang memiliki nilai pemahaman mengenai kebaikan tapi dia menjadi pengkhianat terhadap nilai-nilai hal tersebut. Tidak bisa menimbang keadilan, tidak bisa memperlakukan orang secara adil, itu juga dia mengkhianati intelektual sendiri. Sehingga memang menjadi manusia intelektual itu adalah dia menjadi manusia yang bebas. Bebas itu dalam artian dia bisa membatasi keterlibatan dia dengan suatu kepentingan politik, dan tentu saja kepentingan politik itu ada dalam setiap kehidupan kita, tapi yang anti dehumanisasi inilah yang harus kita lawan. Dan pengaruh Albert Camus ini dia dipengaruhi oleh Nietzsche. Nietzsche ini adalah seorang filsuf romantik. Nah, arti romantik itu adalah pemberontakan. Jadi memang orang-orang Perancis ini sukanya berontak karena dipengaruhi oleh mungkin revolusi Perancis dengan ajarannya liberté, égalité dan fraternité. Jadi kita harus bebas. Kebebasan inilah yang di atas segala-galanya. Bahkan dogma agama dalam suatu penilaian ini menjadi sesuatu yang harus kembali kepada kebebasan itu. Nah, ini eksistensialis ini berbicara mengenai bagaimana cara kita hidup di dunia. Nah, bagaimana cara hidup di dunia ini? Ya, kita menjalaninya seperti apa? Persoalan apa yang merisaukan kita? Yaitu menerima keterlemparan kita di dunia. Pertama, kita dikungkung oleh suatu ketidakbebasan, dan kita bagaimana menyikapi ketidakbebasan tersebut. Bagaimana kita menghadapi situasi yang tentu saja mendadak datang seketika kepada kita, dan itu adalah penderitaan. Lalu bagaimana kita menghadapi suatu ideologi atau suatu keadaan di mana kita tidak memiliki banyak pilihan. Albert Camus menjelaskan bagaimana kita memberontak itu secara eksistensi. Kita diberikan pilihan untuk bebas. Bebas di sini adalah bebas kita menentukan apa yang kita inginkan. Kita berbuat sekecil apapun untuk mewujudkan suatu kebebasan tersebut. Ya, kritik kita, tindakan kita, strategi kita di dalam melawan hal-hal yang dehumanisasi itu harus dilakukan gitu. Jadi manusia yang aktivis lah ya, aku berontak maka aku ada.